Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita bisa sama-sama menghadiri pembelajaran hari ini walaupun secara daring. Gimana kabar anak-anak pada hari ini? Sehat? Semoga semuanya diberkahi dengan kesehatan. Perkenalkan kembali, nama Ibu Intan Sari. Di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, Ibu ingatkan untuk seluruh siswa kelas 7 untuk mengisi absen Google Classroom ya. Baiklah, untuk membuka pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau mempelajari apa? Ya, seperti yang Ibu katakan minggu kemarin, hari ini kita akan mempelajari mengenai bilangan pecahan. Nah, sebagian siswa mungkin ada yang sudah mempelajari dan ingat mengenai bilangan pecahan, ada juga yang lupa-lupa ingat karena sudah dipelajari dulu sewaktu SD atau MI. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke inti pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, pada bilangan pecahan ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pretest, yang kedua adalah bilangan pecahan, yang ketiga menyederhanakan bilangan pecahan, yang keempat membandingkan bilangan pecahan, yang kelima latihan soal, dan yang keenam adalah simpulan. Oke, langsung saja kita masuk ke pretest. Siap-siap ya. Nah, di sini ada dua buah gambar. Gambar pertama ini ruang kelas. Lalu gambar kedua itu adalah sebuah kue bolu lebih tepatnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, pada sekelompok siswa ada 16 siswa laki-laki, kemudian 14 siswa perempuan. Nah, pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah gimana ya? Oke, yang kedua, Ibu memiliki satu kue bolu. Ibu membagi kue tersebut menjadi 5 bagian. Ibu akan memberikan 2 bagian kepada Andi dan 3 bagian kepada Didit. Siapakah yang memiliki bagian kue terbanyak? Oke, langsung kita masuk ke penyelesaian. Diketahui dari soal, siswa laki-laki itu ada 16. Kemudian siswa perempuan ada 14. Nah, yang ditanyakan tadi adalah pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki di dalam kelas. Oke, pertama kita jumlahkan dulu siswa laki-laki dan perempuan. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 30. Nah, 30 ini akan menjadi penyebut. Bu, apa penyebut? Nah, perlu diingat-ingat lagi, kalau pecahan itu nanti ada pembilang, ada penyebut. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, jumlah siswa laki-laki kan tadi kita tahu sudah 16. 16 ini akan menjadi pembilang, sehingga jika dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi jumlah siswa laki-laki dibagi total siswa, hasilnya adalah 16/30. Dengan demikian, pecahan yang tepat untuk soal nomor 1 tadi adalah 16/30. Nah, kita lanjut ke penyelesaian soal nomor 2. Tadi kan mula-mula ada satu kue bolu, lalu dibagi 5, sehingga setiap bagiannya jika dituliskan menjadi 1/5. Kenapa? Karena kan tadi dibagi 5. Oke, lanjut. Andi tadi memiliki 2 bagian kue bolu, sehingga bagian Andi adalah 2/5. Selanjutnya berapa bagian Didit? Didit tadi memiliki 3 bagian kue bolu, sehingga bagian Didit adalah 3/5. Oke, untuk menentukan siapa yang memiliki kue bolu terbanyak, bisa dilihat dari pembilangnya, yang atasnya itu loh, karena tadi penyebutnya sama-sama 5. Nah, di sini 3 nilainya lebih besar dari 2, sehingga 3/5 lebih besar daripada 2/5. Dengan demikian, bagian Didit itu lebih besar daripada bagian Andi. Dengan demikian, yang memiliki bagian kue paling banyak adalah Didit. Sampai sini sudah ada bayang-bayang kan gimana pembelajaran kita mengenai bilangan pecahan hari ini. Kalau misalnya ada yang bingung, nanti langsung tanyakan ya. Oke? Baik, kita lanjutkan ke bilangan pecahan. Nah, di sini pengertiannya, pecahan itu berasal dari bahasa Inggris fraction,
itu berasal dari kata Latin fractio yang berarti memecah. Nah, oleh karena itu istilah bilangan pecah juga sering disebut dengan pecahan. Nah, bentuk umum bilangan pecahan adalah A per B, di mana A yang di atas itu kita sebut sebagai pembilang dan B ini kita sebut sebagai penyebut. Dan B bilangan bulat serta tidak sama dengan 0. Oke, lanjut. Di sini contohnya ada 3 per 5. Di sini 3 itu adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Nah, lanjut yaitu pecahan-pecahan senilai. Nah, coba perhatikan di sini ada 2 per 4, 3 per 6. Itu dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1 per 2. Pecahan yang relatif senilai ini yang disebut dengan pecahan ekuivalen atau pecahan senilai. Nah, di sini. Nah, coba perhatikan. Yang pertama ini 1 per 2. Lalu yang kedua ini adalah 2 per 4. Coba perhatikan. Sama-sama kayak setengah gitu kan. Lalu, nah 3 per 6 sama. Dia itu dari semua kolom memiliki setengah yang berwarna, ya kan? Nah, sehingga ini dianggap senilai. Oke. Jadi misalkan ada A, B, C, dan D itu bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0, artinya penyebutnya ya. Nah, pecahan A per B itu ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Mungkin di sini masih bingung ya, kita langsung ke contoh aja. Contohnya, pertama tentukan apakah pecahan 3 per 5 senilai dengan 9 per 15. Lalu contoh kedua, tentukan apakah pecahan 1 per 4 itu senilai dengan 4 per 8. Nah, penyelesaian soal nomor 1 di sini ingat bahwa pecahan A per B itu akan ekuivalen dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Nah, di sini nilai A itu sama dengan 3. Kita lihat ya. Nah, ini 3, lalu B-nya itu ada 5. Kemudian 9 ini adalah C dan nilai D-nya adalah 15. Sehingga kita hitung dulu. A kali D. Berarti 3 kali 15 hasilnya 45. Lalu C kali B 9 kali 5 hasilnya 45. Ini kan sama nilainya nih. Nah, karena sama-sama 45 sehingga pecahan 3 per 5 itu senilai dengan 9 per 15 gitu. Jadi harus menghitung dulu supaya kita yakin bahwa itu adalah suatu pecahan yang senilai. Sampai sini kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung tanya ya. Oke, lanjut. Untuk penyelesaian yang nomor 2, di sini ingat seperti tadi itu akan ekuivalen jika A kali D sama dengan C kali B. Nah, tadi kan tahu sudah kita nilai A-nya 1, B-nya 4, C-nya 4, dan D-nya 8. Sehingga kita hitung A kali D hasilnya adalah 8. Ini loh, 1 kali 8. Lalu B kali C atau C kali B sama aja. Hasilnya itu adalah 16. Nah, ini sama nggak? Enggak kan? Nah, karena 8 itu tidak sama dengan 16 sehingga pecahan 1 per 4 itu tidak senilai dengan 4 per 8. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke pembahasan lebih lanjut yaitu menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, di sini ada 2 metode. Yang pertama, membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan bulat positif yang sama secara berulang sampai tidak dapat dibagi lagi. Baik, kita contoh ya. Nah, di sini ada 12 per 40. Kita pertama dulu sama-sama dibagi 2. 12 bagi 2, 40 bagi 2. Hasilnya adalah 6 per 20. Ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi lagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya 3, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, ini 3 sama 10 ini masih bisa nggak dibagi nilainya? Kalau misalnya di atas nih 3 bagi 3 emang dapatnya 1, tapi kalau 10 bagi 3 nggak bisa kan, nggak ada nilai yang bulat gitu. Nah, sehingga sampai sini saja penyederhanaannya.
Nah, lanjut kita ke 15 dibagi dengan 45. Nah, di sini kita 15 dibagi 5 dan 45 dibagi 5. Hasilnya adalah 3/9. Nah, ini masih bisa kita bagi 3, ya kan? Nah, lalu hasilnya 1/3. 1/3 ini nggak bisa lagi kita sederhanakan. Nah, di sini metode kedua, bentuk sederhana dari bilangan pecahan itu apabila FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Nah, jika FPB itu belum sama dengan 1, cara menyederhanakannya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB tersebut. Oke, kita contoh ya. Nah, ini 12/40. Nah, memiliki FPB 4. Di mana Bu dapat 4? Nah, ingat-ingat pembelajaran dulu ya. Karena Ibu nggak akan membahas lagi mengenai bagaimana cara kalian mendapatkan FPB. Nah, kita kan sudah dapat nilainya 12 dan 40 itu FPB-nya 4 ya. Nah, dengan demikian kita bagi 12 bagi 4, kemudian 10 bagi 4, hasilnya adalah 3/10. Nah, 3/10 ini memiliki FPB 1, sehingga inilah hasil penyederhanaannya. Oke, lanjut. Soal yang kedua, contohnya ini 15/45. FPB-nya berapa, Bu? 15. Nah, karena 15 berarti kita pembilang kita bagi 15, lalu penyebut kita bagi 15. Seperti ini, hasilnya adalah nanti 1/3. 1 dan 3 FPB-nya adalah 1, sehingga sudah sederhana. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang bingung nanti tanyakan langsung ke Ibu, oke? Nah, membandingkan bilangan pecahan. Kita masuk, di sini ada 3 metode. Yang pertama, penyebutnya itu sama. Nah, hanya membandingkan pembilang. Contoh nih. Oke, di sini 3/8 lebih kecil dari 5/8. Di sini sama-sama memiliki penyebut 8. Jadi yang kita tentukan adalah ini aja pembilang. 3 kurang dari 5. Sehingga seperti ini hasilnya. Oke, untuk selanjutnya ada 3/6 dan 2/6. Ini sama ya kan, penyebutnya sama-sama 6. Kita bandingkan 3 lebih besar dari 2, sehingga pecahannya 3/6 lebih besar dari 2/6. Oke, kita ke metode kedua, yaitu untuk penyebut yang berbeda itu menyamakan penyebut dulu, lalu kita bandingkan. Nih, di sini cara menyamakan penyebut. Pertama, kita kalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Kemudian, kita penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK dari penyebutnya. Oke, mungkin masih bingung ya, kita ke contoh aja. Nah, contoh metode kedua ini itu 1/4 dibanding dengan 1/6. Nah, kita hitung KPK-nya. KPK dari masing-masing penyebut 4 sama 6 itu adalah 12. Bisa dibuktikan. Nah, lalu karena ini 12 KPK-nya, berarti kita ubah penyebutnya ini supaya menjadi 12. Caranya kan dikali 3. Kita kalikan, jangan tertinggal ya, pembilang harus juga dikali 3. Jadi 3/12. Lalu selanjutnya 1/6 ini kita ubah supaya penyebutnya 12, berarti kalikan 2. Jadi 2/12. Nah, di sini kita bandingkan aja lagi karena sudah sama penyebutnya. 3 lebih besar dari 2, sehingga menjadi seperti ini. Nah, dengan demikian kita kembalikan. Tadi kan pecahan awalnya adalah 1/4 untuk 3/12, dan 1/6 ini adalah hasilnya dari 2/12, sehingga 1/4 lebih besar dari 1/6. Oke, lanjut. Kita ke metode ketiga, kali silang antara pembilang dan penyebut. Nah, ini contohnya. 1/4 dibandingkan dengan 2/6. Kita kali silang. 1 kali 6, kemudian 2 kali 4. Nah, nih 1 kali 6 dari sini dapatnya. Nah, dibandingkan dengan 2 kali 4.
Hasilnya 1 kali 6, 6, dan 2 kali 4 hasilnya 8. 6 itu nilainya lebih kecil dari 8, sehingga 1/4 itu nilainya kurang dari 2/6. Baik, kita lanjut ke mengurutkan bilangan pecahan. Cara untuk mengurutkan bilangan pecahan ada 3 langkah. Yang pertama kita menyamakan penyebut, yang kedua mengurutkan pembilang, dan yang ketiga itu adalah jika pembilang itu sudah terurut, maka itulah urutan pecahannya. Nah, di sini contohnya adalah yang pertama tentukan urutan dari 6/8, 1/4, 6/16 dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian tentukan urutan pecahan 1/4, 5/6, 2/3 dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama, tentukan urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, pertama kita samakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut, kita mencari KPK dari 8, kemudian 4, dan 16. Hasilnya adalah 16 KPK-nya. Lalu kita ubah sama seperti langkah sebelumnya di menyederhanakan bilangan pecahan. Oke, kita ubah seperti ini. Ini kan dapat sudah. Lalu kita bandingkan pembilangnya. Tadi karena yang pertanyaan adalah terbesar sampai terkecil, berarti yang terbesar dulu. Berarti 12 lebih besar dari 6 dan lebih besar dari 4. Nah, karena 12 lebih besar dari 6 lebih besar dari 4, maka pecahannya seperti ini. Oke, yang berarti bahwa 6/8 lebih besar dari 6/16 dan lebih besar dari 1/4. Dapat di mana ini? Ini adalah nilai awal dari 12/16. Nilai awal dari 6/16 dan 4/16. Sini. Oke, lanjut. Dengan demikian, urutan bilangan pecahan dari yang terbesar sampai yang terkecil 6/8, 6/16, 1/4. Ingat, untuk urutan itu dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kita masuk ke penyelesaian yang nomor 2. Nah, di sini kita sama seperti tadi, kita samakan dulu penyebut. Untuk menyamakan penyebut, kita cari KPK dari masing-masing penyebut. Ada 4, 6, sama 3. Berarti KPK-nya itu adalah 12. Nah, di sini kita ubah tadi pecahannya supaya memiliki penyebut 12. Seperti ini, langkahnya sama saja dengan sebelumnya. Oke, lalu mengurutkan pembilang. Nah, di sini kan kita meminta di pertanyaan adalah yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti yang paling kecil di sini pembilangnya adalah 3, kemudian 8, kemudian 10. Nah, seperti ini. Dengan demikian, karena 3 lebih kecil dari 8, lebih kecil dari 10, maka hasilnya seperti ini, yang berarti bahwa 1/4 lebih kecil dari 2/3, lebih kecil dari 5/6. Dengan demikian, urutannya itu adalah 1/4, lalu 2/3, lalu 5/6 untuk dari yang terkecil hingga terbesar. Sampai sini, jika ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan aja nanti di Google Classroom. Oke? Oke, kita masuk ke latihan soal. Di sini ada beberapa soal. Seperti biasa, kumpulkan maksimal pada jam 5 hari Sabtu tanggal 14 Agustus. Oke, di sini ada penyederhanaan, bisa diperhatikan baik-baik soalnya. Lalu ada tentukan perbandingan bilangan pecahan. Ini nanti cukup bubuhkan lebih dari atau kurang dari sesuai dengan jawaban kalian masing-masing ya. Nah, dan tentukan urutan bilangan pecahan dari 3/9, 1/6, dan 1/2 dari yang terbesar hingga terkecil. Ingat, perhatikan baik-baik soalnya, kerjakan dengan sebaik-baiknya sebelum dikumpul ke ibu. Kita masuk kesimpulan. Bentuk umum bilangan pecahan adalah A/B. Lalu kesimpulan kedua, yang pecahan A/B itu ekuivalen atau senilai dengan C/D jika A kali D sama dengan C kali B. Lalu terdapat 2 metode untuk menyederhanakan bilangan pecahan. Ada 3 metode untuk membandingkan bilangan pecahan dan ada 3 langkah
untuk mengurutkan bilangan pecahan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa saling bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, bisa langsung tanyakan ke Ibu via WhatsApp atau di Google Classroom. Oke? Baiklah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu berpesan untuk kalian semua, jaga kesehatan, tetap patuhi 5M, dan juga terus semangat belajarnya. Oke? Untuk minggu depan, kita akan mempelajari mengenai operasi hitung pada pecahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.